baptisan Tuhan yang berpengharapan. Jadi saat ini kita memperingati pembaptisan Yesus. Kalau Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember, hari ini berapa umurnya? 13 hari. Tetapi apakah Tuhan Yesus dibaptis umur atau usia 13 hari? Usia berapa? Ya, berkarya 3 tahun. Usia 30 tahun. Artinya kita tidak terjebak pada sebuah hitungan jelimetisasi. Kan banyak keyakinan harus pas cocok. Ini tanggal ini persis. Untung kita tidak seperti itu. Tuhan Yesus, kalau kita ikut persis Tuhan Yesus, bayangkan dibaptis umur 30 tahun, semua sudah pergi, dicari, sudah keluar kota jadi mahasiswa atau kerja. Dan saudara, kita akan bicara tentang pembaptisan yang berpengharapan, supaya kita tidak terjebak memaknai baptisan sebatas kebiasaan, sebatas teknis, entah itu dioles, itu dipercik, ataupun digebyur, atau diselurupkan. Masih banyak orang terjebak di penjara ini, masih hal-hal teknis. Nah, hari ini kita bicara yang lebih hakikat, yaitu baptisan yang berpengharapan. Kita lihat ilustrasi kita, semoga masuk lagunya. And the water up to my chest, and the preacher spoke about the cleansing blood. As I sank my toe. Bapak Ibu tahu artinya? Nanti lihat di kamu, supaya pulang dari gereja masih ada PR. Bicara tentang lambang baptisan adalah darah Yesus yang membersihkan. Kita tahu di atas Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus dibaptis dengan teknis dibaptiso atau baptisma, diselamkan, maka ditiru plek, yaitu diselamat boleh. Tetapi ada perkembangan cuma diciprakan. Itu teknis-teknis baptisan yang tentu ada asal muasalnya. Mengapa teknisnya berganti? Karena dunia itu selalu berbeda, selalu berubah, selalu berganti. Tetapi yang lebih bermakna adalah bagaimana berpengharapan. Yang pertama dari 4 bacaan kita. Terang matahari menyinari segala negeri dan gunung dan padang. Ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya pertama kali, apa? Audisi pertama yang diterima Tuhan Yesus, ingat Bapak Ibu? Yaitu di kurang keras. Diapakan? Dicobai, ya kan? Ketika berpuasa selama 40 hari 40 malam dicobai, lalu turun gunung, lalu ketemu Yohanes, lalu dibaptis. Bacaan kita bicara permulaan sebuah karya. Karya pertama adalah yang dilakukan Tuhan terhadap dunia ini, yaitu menjadikan terang. Dimulai dari sesuatu yang jelas dan terang. Mana baptisan itu bisa dimaknai sebuah perjalanan iman, dimulai dibaptiskan. Bahkan
Yang harus terang itu bukan yang dibaptis, termasuk yang menggendong. Supaya menjadi sebuah kebersamaan untuk memulai berkarya yang berpengharapan. Paling tidak sudah dimulai ketika katekisasi atau bina pranikah. Besok kalau sudah punya putra, segera saja dibaptiskan. Artinya orang tua harus sudah mulai mengerti, membawa anaknya dalam terang iman, dalam sebuah tradisi iman. Itulah baptis yang berpengharapan. Ketika baptis itu bukan hanya menjadi tanggung jawab yang dibaptis, tapi ini sebuah kebersamaan untuk berkarya yang berpengharapan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Setelah terang itu jadi, maka penciptaan atau karya-karya itu dilanjutkan. Mari ketika kita membawa anak-anak kita baptis, bukan hanya sebuah tradisi atau mergo pakai dibolak-balik di WA majelis, loh kok belum dibaptiskan? Tidak, tapi ini sebuah tanda pengharapan ketika kita sadar dari semula harus kita sadari itu sebuah karya untuk berpengharapan. Karena itu adalah terang. Yang pertama, yang kedua, Pujilah Tuhan semesta, sumber segala pujian, serta bumi pujiku, Sang Bapa Putraku. Kidung jemaat nomor berapa? Saya tentunya tanya sama Pak Titoyo. Kidung jemaat nomor berapa Pak Titoyo? 303. Itu mesti disuarakan ketika ada hanya baptisan. Ini adalah nyanyian pemberkatan. Sering didengar tapi sering lupa nomornya karena sudah dicantumkan di sana. Itulah suara Tuhan diperdengarkan sama ketika Tuhan Yesus dibaptis, sama seperti penghayatan Mazmur. Mari kita baca, mari kita 1, 2, 3. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ini bukan air yang besar lautan, tapi air yang besar baptisan. Tentu bukan memaknai baptisan harus disemprot dengan selang yang besar, tapi inilah makna baptisan dengan air. Ada suara Tuhan di atas air. Setiap kali peristiwa pembaptisan harus kita yakini ada kuasa Allah yang berkarya. Siapapun yang membaptis, walaupun memang yang membaptis sekarang disepakati pendeta, tetapi bisa nggak ketika ternyata semua pendeta itu sibuk Natalan harus dibaptis, ketika orang itu mau meninggal, ketika itu ingin menjadi mu'alaf Kristen, sangat rindu semua ada pendeta. Mungkin nggak kira-kira? Apakah ketika nggak pendeta yang bersuara itu poster? Tidak. Artinya kita lihat baptisan berpengharapan ketika kita yakin dalam setiap peristiwa pembaptisan ada suara Tuhan di atas air baptisan itu. Ketika kita mendengar suara itu, hati nurani dan rohani kita terbuka. Tidak perlu namanya baptis ulang. Ada banyak. GKJ juga dulu pernah
mempunyai dosa seperti itu. Tidak menghargai pendeta yang lain, tidak menghargai gereja yang lain, seolah-olah yang punya kuasa itu adalah gerejanya, manusianya. Tapi hari ini tahun baru kita bongkar iman kita tidak terpenjara dengan suara-suara manusia yang ingin merasa lebih dibandingkan dengan manusia yang lain. Apalagi sering kita terjebak dalam suasana hati yang emosi, ketika nggak cocok dengan gerejanya, punya pengalaman pahit, tidak diberitakan, maka dikatakan kamu harus baptis ulang, baptis dulu, tidak sah. Nah, berarti hari ini saudara, kita dengar suara Tuhan di atas air baptisan. Siapapun itu, Tuhan mengerti tidak ada yang sempurna. Mulai hari ini penjarakan, buanglah pikiran-pikiran seperti itu. Kita semakin yakin bahwa baptisan yang berpengharapan bukan teknisnya, bukan caranya, tapi kita yakin hakikatnya ada suara Tuhan kali semesta yang menerima. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dengan urapanmu, nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja saudara, ada iklan yang terkenal, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Terserah itu mau digoda ya terserah, ikut menggoda ya monggo. Itu tergantung kita. Seringkali ketika pertama itu menjadi role model, ketika air mineral pertama yang keluar namanya Aqua, maka sekarang beli Aqua merek Total. Bukan hanya itu, ketika celana tebal namanya jeans itu berwarna blue, maka semua orang mengatakan blue jean. Blue jean yang warnanya merah. Ketika pasta gigi bernama odol pertama kali muncul, maka orang Jawa apapun itu, entah close up, entah retarded, entah Jordan, itu namanya odol. Ketika role modelnya Yohanes, maka semua orang bangga kalau dia dibaptis dengan nama Yohanes. Tapi hari ini saudara, bukan itu. Kita percaya bahwa semua baptisan itu adalah baptisan roh, di mana roh Tuhan itu hadir. Entah pendetanya pendek, kecil, tipel kayak saya, entah pendetanya tinggi besar, entah gerejanya multimedianya sering rusak, entah mungkin kursinya mungkin tidak enak, nggak masalah. Seringkali kita meributkan hanya secara psikologis, pengalaman-pengalaman pribadi, seolah-olah Roh Kudus itu hadir ketika kita menjadi IO yang baik. Kadang-kadang kita membayangkan Roh Kudus hadir itu karena usaha kita, maka kita banding-bandingkan rohani satu dengan yang lain. Ada gereja yang Roh Kudusnya datang sebentar, GKJ itu Roh Kudusnya Roh Kudus yang suka ngantuk. Jadi banyak yang ngantuk, gimana nggak ngantuk? Bahasa Jawanya terlalu halus, orang pusing. Nah, hari ini baptisan itu bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Mari kita yakin baptisan yang berpengharapan adalah baptisan ketika kita meyakini Roh Kudus Allah itu hadir dimanapun dan kapanpun itu. Itu yang ketiga, dan yang paling berkenan inilah yang terakhir. Apa-apa Roh Kudus tetap hadir.
Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu telah aku berkenan. Perkenanan Tuhan tanda pengharapan. Nah, saudara, ini sebuah peringatan warning rohani. Apapun baptisan kita, apapun persiapan kita, memang semuanya itu perlu disiapkan. Ketika orang mau baptis, maka biasanya ketika benar-benar menghargai bajunya baru. Bukan hanya baru, kalau perlu jangan rindu kalau terpaksa. Atau mungkin disiapkan sebelumnya piston. Ada ibadah persiapan baptisan, tapi nikahnya belum budaya selain nikah dan kematian. Nah, ataupun mungkin disiapkan nanti aku mau menyanyi hanya sendiri atau mungkin keluarga. Tambah lagi setelah itu snack diedarkan semua jemaat. Setuju? Apalagi kalau itu budaya. Boleh saudara, kenapa tidak? Karena itu sebuah keseriusan menanggapi bagaimana kita akan memulai anak kita supaya berpengharapan bukan hanya dirinya sendiri, tapi memberi pengharapan kepada yang lain. Artinya sebuah proyek pengharapan ini perlu dipersiapkan. Tapi hati-hati, apakah ada resikonya? Ada. Seringkali selain dipersiapkan, diceritakan, dipertontonkan, dibanding-bandingkan, dan dibanggakan, dan menjadi tolok ukuran, menjadi sebuah budaya pamerisasi. Hati-hati. Ketika baptis itu berjalan, ketika baptis itu terjadi, maka pengharapan itu terjadi karena perkenanan. Sama ketika Yohanes diberi kesempatan membaptiskan putra Allah, itu bukan karena Yohanes lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Masih banyak sindrom rohani, bukan hanya pribadi tapi lembaga gereja merasakan lebih hebat karya baptisannya, lebih hebat karya-karya yang lain. Hari ini mari kita lihat, mari kita bongkar penjara keinginan dan nafsu manusia yang ingin dipermuliakan. Ingat, kita tugasnya adalah membawa damai sejahtera, dan yang dimuliakan itu adalah Allah. Itulah kesan tahun Natal yang masih kita jadikan kekuatan. Mari saudara, baptisan yang berpengharapan adalah baptisan yang berlandaskan firman Tuhan. Dan memasuki tahun baru ini, mari kita semakin menjadi orang-orang yang berpengharapan. Mari kita bongkar ketika dasar pembaptisan kita hari-hari yang lalu masih terjebak pada suara-suara manusia. Biarlah hari ini Tuhan perbaharui. Selamat memasuki tahun baru, selamat memasuki perbaharuan cara kita memandang baptisan menjadi baptisan yang berpengharapan. Amin. Salam bagi kita.